Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa baru FKUMP, ketemu lagi dengan saya ya. Tentu sudah kenal ya dengan saya. Kalau belum kenal itu namanya muncul. Nah, gitu ya. Nanti hilang lagi. Baik. Untuk kali ini saya diberikan amanah untuk memberikan materi di ospek tahun 2020 ini tentang keorganisasian. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat per definisi dulu ya. Secara etimologi, organisasi itu berasal dari kata organ dan isasi. Organ artinya alat dan isasi artinya proses. Ya, jadi secara global bisa diartikan adalah sebagai alat untuk berproses. Gitu ya. Terminologi atau asal katanya, organisasi adalah sekelompok orang, dua atau lebih, yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati. Nah, di sini sudah jelas ya untuk terminologinya, bahwasanya organisasi itu sekelompok itu minimal dua, atau dalam Islam kita nyebutnya berjamaah ya. Jamaah itu minimal 2 orang. Kalau sendirian ya tidak bisa disebut sebagai organisasi. Gitu. Saya sering sama teman-teman itu bercanda terkait dengan kelompok sepeda begitu kan. Kalau saya ditanya mau bikin kelompok apa, saya namanya komunitas sepeda sendirian. Nah, itu sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai bentuk organisasi gitu ya. Nah, ini perlu adik-adik ketahui semuanya, bahwasanya semua itu ada syaratnya ya. Organisasi juga ada syarat-syaratnya, yaitu ada tujuannya pasti. Namanya membuat suatu kegiatan atau organisasi masa nggak ada tujuannya ya. Yang berikutnya ada aturan untuk mengatur seluruhnya, atau di sini biasa yang ada yang formal ya, itu adanya namanya ADART, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Selanjutnya itu adanya pengurus ya, dan juga anggota ya, karena dalam suatu kelompok tentu harus ada pemimpinnya, harus dipilih ya. 2 orang ya, salah satu harus jadi pemimpin, yang satu yang dipimpin, begitu seterusnya. Jadi tidak ada semua jadi pengurus, semua jadi anggota saja, tidak bisa. Jadi semua harus beriringan. Di sini ada jenis-jenis organisasi. Yang pertama ada formal, yang kedua non formal, yang ketiga informal. Bedanya apa ini? Untuk yang formal itu adalah organisasi yang memiliki aturan main secara tertulis dan dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan program kerja, seperti ADART tadi ya saya sebutkan di awal ya. Terus yang berikutnya ada organisasi non formal, yaitu organisasi yang aturannya dipahami secara umum dan tidak tertulis, seperti kelompok masyarakat di suatu lingkungan atau suatu perkumpulan untuk demo ya, yang sekarang di negara kita ada demokrasi. Misalnya Anda sebagai kelompok tertentu, yang jadi kan kelompok buruh begitu ya. Nah,
waktu mau demo sekarang itu diwajibkan untuk ada wadahnya. Nah, ada yang dibuat sementara ya, aliansi buruh pabrik kertas X, nah, seperti itu ya, boleh-boleh saja ya dibuat untuk yang non formal. Selanjutnya ada yang informal, yaitu organisasi skala kecil yang peraturannya secara alamiah seperti di rumah tangga. Nah, di situ ada rumah tangga itu ada kepala rumah tangganya, biasanya suami, anggotanya ya ada istri dan anak-anak dan juga yang lain. Sampai di sini bisa dipahami ya. Sifat organisasi ya, itu ada yang independen dan ada yang non independen. Kalau yang independen, organisasi yang berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan konstitusi dengan organisasi lain, atau disebut non struktural dengan organisasi lain. Atau yang non independen, itu organisasi yang memiliki hubungan konstitusi dengan organisasi yang lain. Ya, itu dua organisasi yang berbeda. Itu contoh ya, kalau yang di FKUMP yang organisasi kemahasiswaan ya mungkin sudah dikenalkan adanya, kan yang ada induknya ada BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa, yang saya tahu aja ya, ada TPMM, Tim Bantuan Medik Mahasiswa, ada CIMSA, ada LDFK, atau yang lain. Nah, itu untuk yang di FKUMP yang saya tahu dia masih di bawah BEM. Jadi itu organisasi begitu, tapi dia non independen, dia masih ada hubungan dengan BEM. Nah, seperti itu. Walaupun untuk antar organisasinya mungkin tidak ada hubungan langsung, tapi hanya koordinatif. Ya, ada juga memungkinkan misalnya salah satu dari organisasi tadi itu dia mau independen. Nah, independen dia bisa saja tidak ada hubungan satu sama lain secara organisatorisnya, jadi secara struktur organisasinya. Begitu. Nah, untuk macamnya juga itu ada yang profit dan non profit. Ya, yang profit itu organisasi yang mencari keuntungan, nah, secara khusus mencari keuntungan dari segi keuangan, seperti adanya PT ya, perseroan terbatas ini ya, bukan perguruan tinggi ya. Ada koperasi, ada pertokoan dan lain-lain. Yang non profit juga ada organisasi yang mengedepankan keilmuan seperti HMI, RKOM, ya, DH, LSN Makassar dan banyak lagi. Berapa seperti itu, bahkan di jurnal pun ada yang non profit. Nah, biasanya kalau organisasi seperti ini ya yang sudah established begitu, yang ada di website, ada di aplikasi-aplikasi Android begitu, mereka mendeklar ya organisasi ini profit atau non profit. Jadi Anda harus melihat tentangnya atau about dari perusahaan tersebut, khususnya perusahaan yang mengepul keuangan. Contoh, ada organisasi yang menggalang donasi untuk bencana alam, untuk yang lain-lain. Coba dilihat di situ organisasinya itu profit atau non profit. Kalau profit ya nggak meragukan ya, jadi uang hasil donasi itu digunakan. Kalau yang non profit ya insya Allah itu murni ya untuk pengumpulan dana, sama dengan pengumpul zakat infak. Kalau di Muhammadiyah ada laizismu, nah, seperti itu ya, dia non profit untuk yang pengumpulan dananya. Hanya saja untuk bagaimana orangnya, orangnya nggak digaji, itu diambilkan dari yang lain, gajinya tidak dari sumbangan atau wakaf atau zakat, itu bukan dari itu langsung diambilkannya.
ada proporsi sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk di organisasi supaya tertib ya, ada beberapa sarana untuk mengambil keputusan-keputusan. Ini tidak harus mutlak seperti ini, tapi ya bisa dipakai acuan lah kurang lebihnya. Contoh yang pertama ada musyawarah besar, mubesnya, atau musyawarah akbar ya boleh. Tinggal dinamakan saja ya. Kalau di Muhammadiyah namanya muktamar ya boleh ya. Umumnya ya ini digunakan untuk menentukan pengurus atau ketua lah, ketua umum yang tertinggi ya, OR1 ya, organisasi 1 lah, gitu kan. Misalnya siapanya gitu kan. Direktur, presiden, ketua atau apalah kalau di sini BEM ya, gubernur misalnya kayak seperti itu untuk menentukan itu yang utama. Nah ini tergantung dari ADART-nya itu harus muncul. Apa tujuannya, nah, dipakai forum-forumnya itu apa saja. Nah, jadi yang ini sekalian ya bagi yang kakak kelasnya coba dilihat lagi di organisasinya ya, ada di BEM ya dan seterusnya, itu coba dicek semuanya. Ada ART-nya juga ada belum, kalau ada coba dicek ada enggak sarana-sarana seperti itu. Kita lanjutkan. Yang kedua ada rapat kerja. Nah ini punya rapat untuk tahunan gitu ya. Kalau musyawarah besar ya tergantung mau periode kepemimpinannya berapa lama sekali. Kalau kemajuan biasanya per tahun ya, per tahun ya, karena biasanya tiap tahun angkatan ganti gitu. Kalau yang di luar biasanya kayak di UMP untuk rektoratnya begitu ke bawah sampai di kanan sampai kaprodi juga itu per 4 tahun. Saya juga di Kaprodi begitu ya, per 4 tahun nanti gitu. Nah, untuk ya rapat kerja biasanya untuk yang arah ke teknis begitu ya, selama 1 tahun ke depan itu mau mengadakan apa, mau mengerjakan apa, kegiatannya di situ mulai dirancang sampai nanti ke anggarannya, biasanya kira-kiranya berapa atau di plotting berapa. Misalnya contoh di BEM ada 3 kegiatan misalnya setahun, kegiatan 1 membutuhkan anggaran 10 juta, anggaran 2 5 juta, anggaran ketiga 3 juta misalnya. Nah itu paling tidak sebagai plafon maksimal. Nah, begitu. Nah, karena belum bisa rinci kalau di situ. Nanti ketika sudah melaksanakan pekerjaannya ada beberapa cara. Salah satunya bisa membuat kepanitiaan. Contoh sekarang ini ospek yang dihandle oleh BEM ya, di rapat kerja atau di program kerjanya BEM ada menyebut sebagai ada acara ospek. Anggaplah misalnya butuh 10 juta misalnya. Nah di situ ya itu adalah pakem atau plafonnya yang maksimal. Sehingga kalau 3 panitia terbentuk ya jangan lebih dari itu. Jadi rapat kerja tidak terlalu teknis. Yang berikutnya ada rapat pleno. Nah, rapat pleno biasanya ini untuk persamaan persepsi atau persamaan capaian ya. Biasanya diawali dengan sidang komisi. Itu mewakili divisi, misalnya di BEM ada divisi apa ya, saya tidak hafal ya. Ada ilmiah misalnya atau bersama atau apa. Itu ketika rapat kerja seperti itu sendiri ya, kemudian sendiri per kelompok, maksudnya bukan satu sendiri, bukan satu orang, bukan organisasi ya. Jadi per kelompok dibahas, nanti ketemu pleno memakai persepsi, sehingga ketika rapat kerja itu semuanya dalam satu ya, kesepakatan. Nah itu yang bawah di rapat digital divisi ya, rapat komisi.
Berikutnya rapat anggota, itu juga bisa. Anggotanya siapa ya? Bisa anggota dari pimpinan utamanya atau pimpinan inti, atau rapat bidang atau divisi. Nah, itu juga ada anggotanya, dan juga ada rapat pengurus. Ini diharapkan sudah tercatat semua di ADART, mau berapa lama, seberapa banyak sekali dilaksanakan. Misalnya setiap minggu, setiap bulan, tahun, dan seterusnya. Nah, sudah untuk pemaparan dari saya seperti itu ya. Nah, ini ada quote ya. Untuk hari ini, don't let fear of failure if you stop trying the game. Ya. Artinya kurang lebih, jangan biarkan rasa takut gagal membuatmu berhenti mencoba. Semangat selalu adik-adik ya. Di kedokteran memang ya, banyak yang bilang sulit, ya, berat dan sebagainya. Tapi jangan hanya fokus di situ. Fokuslah yang jadi dokter juga sudah banyak. Berarti itu membuktikan kedokteran bisa dilewati, ya bisa dilalui dengan baik. Pembelajarannya ada, diikuti saja. Bismillahirrahmanirrahim yang tekun. Pintar saja tidak cukup yang tekun, diikuti terus. Oke, enjoy yourself. Selamat menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang salah satunya memiliki keunggulan di bidang herbal. Itu nanti silakan dieksplor lebih dalam. Itu selanjutnya juga saya membuka diri jadi sebagai kaprodi sarjana. Jika Anda tadi membutuhkan banyak hal untuk bisa menghubungi saya. Sekian.